Saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Itu yang membuat kita merasakan sukacita. Itu yang membuat kita menang atas masalah, menang atas pergumulan. Karena Tuhan ada di tengah kita. Dan Dia lebih besar dari setiap pergumulan dan masalah kita. Itu freedom in Christ. Kemerdekaan di dalam Kristus. Tahukah saudara, pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka kita menerima yang namanya freedom, kemerdekaan, kebebasan. Dan ini kita terima di dalam Kristus. Mari kita belajar bersama-sama. Ayat emas kita adalah Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras, dengan semangat, ya. Apakah saudara siap membaca bersama saya? Mari kita baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, berhenti sampai di sini. Saya ingin bertanya kepada saudara pada awal dari firman Tuhan yang saya sampaikan. Berdasarkan ayat yang baru saja kita baca, maka status kita sekarang itu sudah merdeka atau belum merdeka? Atau akan merdeka? Ini pertanyaan multiple choice, pilihan berganda. A, sudah merdeka. B, belum merdeka. C, akan merdeka. Saudara pilih yang mana? Siapa yang pilih sudah merdeka? Angkat tangan. Ya, wow. Ya, lebih dari 50%. Siapa yang pilih B, belum merdeka? Nyaris tidak ada. Oke. C, akan merdeka. Wow, cukup banyak juga. Ya, nggak banyak lah, dikit, cuma 1, 2 aja. Yang benar yang mana? Baca lagi dong. Coba ditayangkan lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Mana yang benar? Telah itu apa? Sudah. Jadi yang benar yang mana? A. Tepuk tangan yang A. Sudah merdeka. Yang percaya sudah merdeka, coba teriak yang keras dong. Merdeka. Wah, ini merdekanya orang yang ragu-ragu. Coba saya percaya bisa 2 kali lebih keras. 2, 3. Merdeka. Sekarang bilang, saya sudah merdeka. Saya sudah merdeka. Tepuk tangan bagi Yesus yang sudah memerdekakan kita. Minggu depan saya nggak tahu ada acara khusus nggak, Pak? Karena minggu depan itu 16 Agustus. Saya pikir kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama Indonesia Tanah Air Beta. Ya, supaya kita mencintai negara kita. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau di gereja itu nggak ngomongin negara. Tidak, saudaraku. Setiap jemaat NDC adalah jemaat yang cinta Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Kita cari kerja di Indonesia, mati di Indonesia. Ya, kita mau Indonesia diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita bicara kita telah dimerdekakan, maka tadinya kita ini dijajah. Kita dijajah, kita diperbudak, kita diperhamba oleh satu hal yang sangat jahat, namanya adalah dosa. Jadi dosa ini telah memperbudak dan menjajah hidup kita. Dan lewat kuasa salib Yesus dan darah Yesus yang kita peringati lewat perjamuan kudus, kita telah dimerdekakan. Nah, sore ini yang kita pelajari adalah kita bukan sekedar berkata kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tapi saya mau berbicara lebih tajam lagi. Apa maksudnya dimerdekakan dari dosa itu? Ada 2 hal penting yang kita mau pelajari bersama. Apakah saudara siap belajar firman Tuhan? Ya, mari kita belajar. Yang pertama kita telah dimerdekakan dari hukuman dosa.
Baca sama-sama, dimerdekakan dari hukuman dosa. 2, 3. Dimerdekakan dari hukuman dosa. Jadi dosa itu ada akibatnya. Setiap saudara dan saya yakin kita semua gak perlu ngaku, sadar aja bahwa kita semua sudah bikin dosa, betul gak? Nah, kita semua yang sudah jatuh dalam dosa ini harus dihukum. Harus dihukum. Tetapi hari ini berita baiknya adalah Yesus, dan lewat pengorbanannya kita sudah dimerdekakan dari hukuman yang seharusnya kita terima. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23, perhatikan itu dengan jelas sekali ya, dikatakan begini. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Apa itu maut? Kematian yang kekal. Penghukuman yang kekal di neraka. Jadi kita ini harusnya dihukum binasa dalam kekekalan di neraka. Jadi sebenarnya yang namanya hidup kekal itu semua orang hidup kekal. Jadi kalau saudara berkata anak-anak Tuhan hidup kekal. Siapa bilang anak-anak Tuhan aja yang hidup kekal? Orang yang di luar pun hidup kekal. Hanya kekalnya di mana? Kalau kita diciptakan tidak kekal, itu sangat mirip dengan binatang. Mirip sama ayam, habis dipotong, digoreng, selesai. Tapi kita mati tidak selesai. Manusia mati itu justru memulai sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang sekarang ini bukan hidup yang sesungguhnya. Loh, kok aneh, Pak? Sebab hidup yang sekarang ini hanya berapa tahun, saudara? 70, 80 tahun. 80 tahun itu kalau dia kuat. Lebih dari itu penderitaan. Linu, bengek, apalagi rematik. Udah nggak menarik. Nah, sesudah mati hidup yang kekal. Jadi Rick Warren berkata kalau film kita ini baru masuk film ekstra. Belum film yang sesungguhnya. Makanya kalau hidupmu fokus kepada yang di dunia, saudara salah besar. Ini baru ekstra. Tapi sesudah kematian, hidup yang sesungguhnya itu jutaan tahun dalam kekekalan. Pertanyaannya, saudara pergi kemana? Kalau saudara hidup dalam dosa, tidak kenal Tuhan, kita hidup di neraka dalam kekekalan, dihukum untuk selamanya. Tapi ayat tadi belum selesai kan? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah apa? Ini ada hidup kekal lagi nih. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini hidup kekal yang kedua. Di mana nih? Di sorga. Kalau yang maut tadi, upah dosa maut itu kekal di mana? Di neraka. Dan neraka itu sungguh ada. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu main-main waktu bilang orang yang berdosa akan dihukum di neraka. Neraka itu ada. Neraka itu dibuat untuk siapa? Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Untuk iblis dan orang-orang berdosa. Neraka itu ada. Dan neraka itu tempat yang sangat mengerikan. Dan kita berharap tidak ada seorang pun yang sore ini hadir di tempat ini akan pergi ke neraka. Kalau saudara tahu ngerinya neraka, kita nonton neraka. Ya ini sutradara yang bikin, gak persis seperti ini. Tapi bisa menggambarkan bahwa neraka adalah tempat penghukuman yang mengerikan. Ada ratap dan kertak gigi di situ. Ya bisa ditayangkan hanya 1,5 menit, saudara.
Apakah seperti itu? Saya pikir tidak. Ini sutradara yang bikin. Tapi Alkitab berkata orang-orang berdosa, iblis juga akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan mereka disiksa siang dan malam. Itu kata Alkitab. Dan Yesus tidak ingin seorang pun pergi ke neraka. Itu sebabnya dia mati buat kita. Dia curahkan darahnya, dia berikan hidupnya. Supaya saudara dan saya yang percaya pada Yesus dimerdekakan dari hukuman dosa. Berita baiknya adalah kita tidak akan pergi ke sana. Kita akan pergi ke sorga. Kita tidak akan dihukum. Amin. Ada ayatnya nggak Pak kita nggak akan dihukum? Ada. Saya kalau bicara pasti ada ayatnya. Coba kita lihat sama-sama ya. Roma 8 ayat 1 saudaraku. Ini firman Tuhan yang kuat bagi setiap kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya bawa kabar baik buat saudara. Ketika engkau percaya kepada Yesus, maka di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Saudara tidak akan dihukum. Saudara sudah berpindah dari maut, neraka kepada hidup yang kekal. Kita mati, kita pindah kemana? Kita pindah ke sorga. Makanya anak Tuhan yang sungguh beriman pada Yesus tidak pernah takut mati. Malah kalau saudara makin sungguh-sungguh, makin senang. Tambah tua, tambah senang mendekati mati. Kenapa? Karena begitu kita mati, pastikan saudara yakin bahwa sorga lebih bagus dari Jakarta. Amin. Alkitab berkata kota Yerusalem baru, sorga itu indah sekali. Kalau di Jakarta saudara lihat sungai-sungainya gelap warnanya, saking kotornya. Dan kalau mengalir bisa lihat ada sepatu bekas. Kadang-kadang kalau sungainya cukup besar bisa ada sofa mengalir. Kulkas bisa ikut masuk di situ. Alkitab berkata sungainya di sorga di kota Yerusalem baru itu airnya apa katanya? Jernih seperti kristal. Kalau ibu-ibu senang berlian ya kayak begitu jernih. Kiri kanannya bukan kumuh, pohon-pohon. Dengan buah yang luar biasa. Kotanya tidak pernah malam. Terang terus. Tidak perlu matahari tapi terang terus. Dinding-dindingnya indah luar biasa. Jalanannya gak pernah macet karena gak ada yang bolong. Karena bukan terbuat dari semen. Tapi emas murni. Seperti apa persisnya kita belum ke sana, tapi saya ingin katakan jangan pernah takut mati. Saya pastikan rumah di sorga lebih bagus dari rumah yang paling mewah di Jakarta. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ini hal yang pertama. Mungkin saya berkata ini hal yang paling dasar. Ya, tapi ini kekayaan kita yang kita sering lupa. Apa berkat yang terbesar yang kita miliki dalam Yesus? Kita dipindahkan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Kita dipindahkan dari neraka, kita pindah ke sorga. Makanya saya beritahu semua anak Tuhan itu kaya. Kenapa? Dia yang punya sorga. Amin. Mungkin sudah gak punya apartemen mewah di Jakarta. Tapi rumah kita di sorga jauh lebih hebat, lebih mewah dari rumah yang paling mewah di Jakarta. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama kita dimerdekakan dari apa saudara? Lupa. Dimerdekakan dari, jangan dosa dong. Katakan sudah bilang dosa terlalu luas. Dimerdekakan dari hukuman dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kita dimerdekakan dari tabiat dosa. Ini yang kedua. Dimerdekakan dari tabiat dosa. Apa maksudnya? Jadi begini, saudara ketika saudara berbuat dosa, maka tanpa saudara sadari, saudara punya tabiat dosa. Kecenderungan, DNA untuk bikin dosa terus. Itu namanya tabiat dosa. Sehingga kalau kita bicara soal freedom, kemerdekaan, itu sebetulnya manusia nggak pernah betul-betul bisa freedom. Sebab setiap manusia sudah dibelenggu dan dijajah oleh tabiat dosa. Saya akan memberitahu beberapa definisi tentang kebebasan menurut beberapa orang yang terkenal di dunia. Para ahli, para pemikir, salah satunya bernama Paul Sartre. Dia seorang filsuf,
Dia berkata begini, kebebasan artinya manusia dapat memilih sebuah pilihan dari beberapa pilihan tanpa intervensi orang lain. Jadi kalau saudara bisa memilih dari banyak pilihan menurut kemauanmu sendiri tanpa intervensi orang lain, maka saudara disebut punya kemerdekaan. Pertanyaannya, bisa nggak betul-betul netral milihnya? Jawabannya nggak bisa. Karena sudah ada penjajahan dari tabiat dosa tadi. Kecenderungan kita tuh bikin dosa lebih gampang. Nah, tapi di situ belum selesai. Di situ dilanjutkan, kebebasan tetap mengandung apa? Kewajiban dan tanggung jawab. Ini sebetulnya cukup bersesuaian dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pun juga mengatakan bahwa kita punya kebebasan tapi harus apa? Bertanggung jawab. Contoh soal makanan. Ada banyak contoh sih, salah satunya makanan. Menurut saudara, makanan itu boleh nggak semua makanan kita makan? Atau ada banyak peraturan sekarang, ini nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Nah sekarang banyak ajaran yang berkata itu nggak boleh dimakan, itu nggak boleh dimakan. Padahal Alkitab berkata semuanya boleh dimakan. Rasul Paulus pun memberikan pengajaran tentang salah satu jenis makanan, yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tahu nggak makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Jeruk, apalagi? Apel, apalagi? Lengkeng, apalagi? Leci, tahu kan? Yang ditumpuk yang bagus-bagus. Nah, sesudah dipakai sembayangan, boleh dimakan nggak oleh anak Tuhan? Ini perdebatan, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Saya jawab dengan tegas, boleh. Ayatnya 1 Korintus 8. Nggak usah dibaca, PR di rumah. Siapa yang ngomong? Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu nggak ada tuh yang namanya Allah lain. Kita tidak perlu berasa bahwa itu makanan bekas dimakan siapa. Kita boleh memakannya. Tetapi di situ ada catatan oleh Paulus dalam ayat 9 dan ayat 10 dari 1 Korintus 8. Tetapi ketika kita makan makanan itu, lalu ada yang melihat kita makan dan imannya jadi lemah, maka itu menjadi apa? Dosa buat kita. Contoh misalnya saya lihat ini leci nggak ada yang makan, nggak ada yang berani, saya makan deh. Leci yang sudah dipersembahkan untuk sembayangan. Ada jemaat yang lihat, itu pendeta gua kok rakus banget ya. Makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala kok dimakan. Lalu saudara imannya jadi lemah gara-gara lihat saya makan makanan yang dipersembahkan pada berhala. Maka itu membuat saya menjadi apa? Menjadi dosa. Maka di dalam ayat selanjutnya Paulus berkata, jadi kalau gara-gara makanan itu membuat orang lain lemah imannya, aku seumur hidup tidak akan pernah mau makan makanan yang sudah dipersembahkan pada berhala. Jadi keputusannya Paulus adalah apa? Dia nggak mau makan. Tapi sebetulnya boleh nggak dimakan? Boleh. Intinya seperti itu. Ada kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Sekarang semua orang pada nanya boleh apa enggak, boleh apa enggak. Termasuk pakai tato. Boleh enggak? Itu banyak yang nanya. Karena penggemar tato meningkat sekarang kan. Bukan hanya anak-anak remaja, ibu-ibu sekarang hobi pakai tato. Menurut saudara boleh enggak pakai tato? Ada yang bilang boleh. Ada yang bilang enggak boleh. Ada yang bilang tergantung gambarnya Pak. Saya tidak akan menjawab boleh atau tidak. Saya lebih senang menjawab bermanfaat tidak, jadi berkat enggak. Dan tato itu ingat loh saudaraku, ada masanya. Tato yang dibuat pada saat saudara masih muda itu indah dan bagus. Tapi pada waktu umur 60-70 tahun, meleleh tuh tato.
Nanti saya akan foto itu tato-tato yang meleleh. Supaya saudara merenungkan ulang kalau mau pasang tato. Sekali Anda ditato, Anda gak bisa lepaskan itu. Itu akan tercat ada di situ terus. Kalau udah kebelet pakai tato ya pakailah tato yang seminggu hilang lah saudara. Ya, oke, itu saya nggak bicara panjang lebar. Itu kebebasan seperti itu. Ada seorang filsuf namanya Immanuel Kant. Dia berkata begini, kebebasan itu milik setiap individu. Jadi pada waktu saudara lahir langsung melekat kebebasan. Manusia memiliki kendali atas kebebasan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu seturut kehendak pribadinya. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu menurut kehendak pribadi saudara, itu saudara bebas. Pertanyaannya lagi, apakah betul kita dalam posisi netral? Itu pertanyaannya lagi. Satu lagi, seorang filsuf tapi seorang pendidik yang terkenal namanya John Locke. Dia bilang begini, kebebasan adalah situasi bebas mempergunakan milik dan kepribadiannya. Personality saudara tiap-tiap beda dan kita bisa bebas menampilkan kepribadian kita tanpa perlu meminta izin pada orang lain atau tergantung pada orang lain. Itulah kebebasan. Tapi sekali lagi pertanyaan saya, secara rohani, mungkinkah seseorang betul-betul bisa bebas memilih? Jawaban saya seturut firman Tuhan, enggak mungkin. Manusia tuh kecenderungannya bikin dosa terus. Enggak betul-betul netral dalam memilih. Kenapa? Karena orang yang sudah jatuh dalam dosa, itu kecenderungannya berdosa. Makanya saudara tidak perlu mengajar anak saudara untuk jadi pembohong. Anak-anak kita tiba-tiba menjadi master pembohong. Bisa dengan wajah tanpa dosa, anak kita membohongi kita bahwa uang yang hilang dari dompet papinya itu yang ngambil bukan dia. Padahal dia yang ngambil. Kenapa? Itu tadi tabiat dosa sudah ada sejak anak masih kecil. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, Yesus dengan tegas mengucapkan bahwa tabiat dosa itu membelenggu kita. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa saudara? Hamba dosa. Ini problemnya, bahwa setiap orang yang sudah berbuat dosa, kita tidak lagi bebas dan netral dalam pilihan kita. Kita dijajah dengan yang namanya dosa. Kita gampang pilihan kita akan memilih hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya saudaraku, dosa bukan saja membinasakan kita. Tapi dosa punya sifat membelenggu kita. Menjajah kita. Dan menjadikan kita budaknya. Sehingga banyak orang tertipu ketika berkata, saya bebas kok. Saya bebas merokok, saya merdeka merokok. Mau 1 hari 5 pak saya bebas. Pertanyaan saya, apakah saudara bebas merokok atau justru saudara diikat oleh rokok? Coba direnungkan. Sebab sekarang ada begitu banyak alat yang dibuat untuk bisa orang keluar dari kebiasaan merokok. Saya pernah ketemu orang lagi ngisep-ngisep kayak rokok. Saya tanya apa tuh? Permen. Permen kayak rokok diisep-isep. Supaya apa? Dia bisa lepas dari rokok. Ada juga kayak satu alat bisa keluar asap. Pernah lihat? Itu bukan rokok tapi alat untuk orang bisa keluar merokok. Keluar dari kebiasaan merokok. Nah, Yesus berkata, orang yang melakukan sesuatu itu diikat. Misalnya di sini ada orang yang punya kebiasaan minum alkohol. Minuman keras dalam jumlah besar sampai mabok. Saudara bisa berkata, saya bebas. Ini buktinya, saya minuman alkohol sampai mabok, saya bebas. Pertanyaan saya, apakah Anda bebas atau Anda justru sedang dibelenggu oleh yang namanya kebiasaan mabok? Anak-anak muda berkata, I want to be free. Saya mau free, termasuk free sex. Saya mau hubungan seks sama siapapun asal suka sama suka, why not? Pertanyaan saya, apakah orang yang hubungan seks dengan siapapun itu bebas dan free? Atau justru kita nggak bisa keluar dari kebiasaan free sex?
Dan kita dibelenggu. Berapa banyak orang yang mau keluar dari kebiasaan seks yang bebas, nggak bisa. Padahal udah enak hubungan seks begitu. Tapi nggak bisa keluar. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu persoalannya. Saya tidak tahu ada orang-orang yang rumah tangganya berantakan. Suami sama istri baru menikah 3 tahun, 4 tahun. Tapi hubungan seksnya nggak bagus. Karena ada banyak pasangan yang sudah tidak lagi tertarik kepada pasangannya. Pertanyaannya kenapa? Karena ada banyak suami-suami, mungkin istri juga, yang punya kebiasaan pornografi. Kalau malam-malam kayaknya kerja lembur di rumah, di kamarnya. Tapi dia sebetulnya nggak kerja lembur, dia lagi nontonin foto-foto porno. Dan saya mau pastikan, kalau seorang suami nonton foto-foto porno garis-garis cantik, dia nggak akan tertarik pada istrinya. Dan berapa banyak keluarga yang harus dilayani di Jakarta dan di ambang perceraian karena keterikatan kebiasaan buruk seorang suami atau istri. Dan jawabannya sama. Aku ingin bebas dari kebiasaan burukku. Aku terbelenggu. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk bisa keluar dari hal itu. Dan keluarganya bercerai. Ini yang harus kita jawab. Apakah kita sedang bebas atau justru kita sedang dibelenggu oleh yang namanya kebebasan. Yang kita pikir kita bebas, tapi sebenarnya kita dibelenggu. Saya teringat ketika patung Liberty pertama kali dibuka selubungnya. Patung Liberty adalah patung yang hebat, yang bagus, yang didirikan di pantai New York, Amerika. Saudara tahu ketika patung Liberty hari-hari pertama dibuka selubungnya. Itu patung begitu indah, saudara. Tapi tiap hari petugas kebersihan yang berada di pantai New York di sekitar patung Liberty harus dengan sedih mengumpulkan mayat-mayat dari ribuan burung. Ribuan burung terkapar mati di bawah patung Liberty. Itu dikumpulkan dan tiap hari dikubur. Saudara tahu kenapa ada banyak burung-burung yang mati? Rupanya patung Liberty itu ditimpa sinar matahari. Itu berkilau-kilauan. Bercahaya dan burung-burung yang terbang di sekitar daerah itu semuanya datang mendekat. Dan ketika burung makin mendekat, cahaya itu dipantulkan kembali. Itu matahari nembak patung Liberty, dipantulkan lagi kena matanya burung. Untuk 1-2 menit lamanya burung itu buta. Tapi 1-2 menit cukup untuk membuat burung itu menabrak kepada patung Liberty. Patung kemerdekaan, sayapnya patah. Dan mereka terhempas dan mati di bawah kaki patung kemerdekaan. Bukankah ini refleksi kehidupan banyak orang di Jakarta? I want to be free, aku ingin bebas. Kebebasan menarik. Kebebasan seakan-akan betul-betul bebas. Tapi sebenarnya kita sedang dibelenggu. Dibelenggu dan kita tidak punya kemampuan untuk keluar dari belenggu dosa yang membelenggu kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengungkapkan hal tersebut dalam Roma 7 ayat 19. Roma pasal 7 ayat 19 ini perkataan Paulus berkata begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini apa ini? Keterikatan. Yang membelenggu kita sehingga kita ingin melakukan yang baik. Kita ingin berubah. Kita ingin keluar dari kebiasaan buruk kita. Tapi lagi-lagi kita jatuh di lubang yang sama. Kebiasaan yang lama dan dosa yang lama. Habit yang lama. Kita gak bisa keluar. Ini yang disebut dengan tabiat dosa yang membelenggu kita. Kemudian ayat 23 dari Roma pasal 7. Pasalnya sama ayat 23. Dikatakan apa di situ? Ini perkataan Paulus. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Jadi ada hal yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
Akal budiku mau melakukan yang baik. Akal budiku memerintahkan aku untuk keluar dari kebiasaan buruk. Tapi ada hukum lain yang melawan akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Sangat menarik kalimat tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara tahu apa yang maksud dengan tawanan hukum dosa? Istilah hukum dosa itu banyak orang Kristen salah paham. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan antara hukum dosa dan hukuman dosa. Cuma beda 2 huruf, AN. Hukuman dosa itu kebebasan yang pertama. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Apa hukuman dosa? Neraka. Kebinasan kekal. Kita sudah merdeka. Kita pindah ke sorga. Tapi hukuman dosa beda dengan hukum dosa. Hukum dosa inilah yang menawan kita. Membelenggu kita, namanya hukum dosa. Hukum dosa itu penjelasan saya begini. Saya berusaha menjelaskan. Saudara melihat ini apa nih? Ini air minum. Sekarang air minum kita yang ada di mimbar, kita tidak lagi pakai merek. Karena semakin banyak jemaat yang hadir, jadi tidak boleh pakai merek. Supaya kita tidak tahu ini apa. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah begini. Kalau air minum ini saya lepaskan dari tangan saya mau tanya, ini air akan kemana? Ke bawah. Itu baru sekali. Sekarang saya pegang ini 10 kali seperti ini dan saya lepas. 10 kali saya lepas. Kira-kira ke bawah berapa kali dan ke atas berapa kali? Ke bawah berapa kali? 10 kali saya lepas. Ini ke bawah berapa kali? Yakin? Ke atas? 0. Oke. Sekarang saya tambah. Saya lepas 100 kali. Kira-kira ke bawah berapa kali? 100 kali. Ke atas? 0. Mungkin enggak kalau saya lepas 100 kali, sekali aja ke atas 99 ke bawah? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kita berada di bawah hukum, namanya hukum gravitasi. Itu pengertiannya hukum gravitasi. Ini namanya hukum apa tadi? Hukum dosa. Bisa nangkap apa artinya hukum dosa? Kita mau keluar nih jadi baik, nggak bisa. Balik-balik bikin dosa lagi, betul nggak? Itu yang Paulus katakan, aku menjadi tawanan hukum dosa. Tawanan hukum dosa artinya mau nggak mau bikin dosa terus. Maka di dalam kefrustrasiannya ayat selanjutnya ayat 24, Paulus berkata apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini daging kok bawa aku bikin dosa terus. Aku manusia celaka. Siapa yang membebaskan aku? Saya bersyukur ayat 24 bukan ayat terakhir. PR bagi saudara baca di rumah. Karena ayat selanjutnya Paulus berkata, syukur di dalam Yesus Kristus ada jawaban atas setiap belenggu kita. Dan berita baik ini saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus datang bukan saja melepaskan dan memerdekakan kita dari hukuman dosa, tapi membebaskan kita dari hukum dosa, tabiat dosa, karakter dosa di dalam daging kita. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya menantang setiap saudara, maukah kita keluar dari kebiasaan buruk kita? Maukah kita keluar dari perbuatan-perbuatan yang kita tidak baik, yang selama ini membelenggu kita? Maukah kita berkata, aku telah dimerdekakan. Ada potensi dalam diriku untuk keluar dari kebiasaan buruk. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup saudara. Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka saya beritahu kita punya status telah dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan. Kita berjalan dalam kemenangannya. Kita berjalan dalam kelepasan. Kita keluar dari kebiasaan buruk kita. Mungkin tidak langsung.
Tapi kita harus membangun kebiasaan baru. Orang yang mau keluar dari kebiasaan lama kadang-kadang dia harus membangun kebiasaan baru. Kalau saudara hidup dalam dunia malam, mungkin saudara harus membangun kebiasaan baru. Misalnya apa? Kalau udah malam, mulai cari kegiatan baru. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mulai switch kebiasaan malam kita. Dugem kita. Atau sudah mulai biasa berkumpul dengan teman seiman dan mulai berdoa. Ada doa malam, ada core bersama, atau kumpul dengan orang-orang beriman. Anda harus keluar dari kebiasaan lama saudara, dan membangun kebiasaan baru. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi saya beritahu, di dalam diri saudara ada potensi ilahi untuk menang atas segala ikatan dan belenggu kita. Pada akhirnya sebelum saya tutup khotbah saya ingin memberikan definisi atau quotes buat setiap saudara tentang merdeka. Merdeka artinya kita mampu tidak melakukan apa yang sebenarnya memang tidak boleh kita lakukan. Dan mampu melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kita ulangi sekali lagi. Merdeka artinya apa saudara? Kita mampu apa? Tidak melakukan apa yang sebenarnya memang tidak boleh kita lakukan. Sengaja saya balik. Ini kalimat negatifnya saya taruh di atas. Kita mampu tidak melakukan apa yang memang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Dan mampu melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan kita mampu melakukannya. Dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi kalau Tuhan bilang no. Kita mampu berkata tidak kepada diri kita sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itu kemerdekaan sejati. Jadi merdeka itu bukan kita ngelakuin apa saja. Tapi kita mampu mengontrol diri kita. Dan kita berkata tidak untuk hal-hal yang Tuhan larang untuk kita lakukan. Dan jadilah pemenang dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena Tuhan begitu baik, saya menantang saudara untuk setia sampai akhir. Karena orang yang setia sampai akhir, dialah pewaris kerajaan sorga. Haleluya.